Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanti Guminarti. Kali ini saya akan mengunggah topik aksi nyata. Mengapa kurikulum perlu berubah? Topik kurikulum merdeka ada dua modul. Modul 1 kurikulum, modul 2 kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat. Modul 1. Apa itu kurikulum? Keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Kurikulum seperti apa yang semestinya digunakan? Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum diibaratkan jantung pendidikan. Bapak Ibu guru hebat. Ada 4 kompetensi dalam kurikulum. Menurut Radcliffe dalam bukunya The Best Positive Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, 4. Evaluasi. Secara umum kompetensi kurikulum ada 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimaliskan dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu dibutuhkan saat ini dalam masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun secara kekuatan kodrat dan ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya
kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi, ditingkatkan satuan pendidikan. Adaptasi kurikulum caranya adalah dengan merancang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum bersifat dinamis, yang artinya kurikulum dapat diikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Bapak Ibu guru yang hebat, ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu guru yang hebat, modul 2. Kami akan menyampaikan kurikulum merdeka. Ada 3 prinsip umum pembelajaran. 2. Capaian pembelajaran. 3. Struktur pembelajaran dengan paradigma. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma yang baru dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi belajar sepanjang hayat. 3. Mendukung pengembangan kognitif dan karakter murid. 4. Penyesuaian konteks kehidupan. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus bermuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konteks esensial, serta dirancang berdasarkan fase bukan per tahun. Bapak guru hebat, yaitu kami akan membahas profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten sejak fase pondasi PAUD sampai dengan setelah lulus dari SMK atau SMK. Struktur belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil belajar Pancasila yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memuat ada 3, yaitu 1. Kurikuler. 2. Ekstrakurikuler. 3. Program penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pelaksanaan pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama struktur pada pembelajaran kali ini? Marilah kita ikuti untuk selanjutnya. Ekstrakurikuler berisi muatan atau
mata pelajaran dengan memuat tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikan. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang menyakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA, IPS dilebur menjadi IPAS. Hal didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dapat dalam tahap berpikir konkret, sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Sedangkan pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Dan pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 11. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat industri. Sekolah luar biasa SDLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena tergantung pada hasil analisis usia mental murid, karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Ekstrakurikuler kegiatan tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaan dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek, ditujukan untuk penguatan profil belajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Karakteristik lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasan teknologi untuk membangun NKRI, 7. Kewirausahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Asesmennya yang dilakukan fokus pada keenam dan dimensi profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.